talbisu in wa ya'khudzakum adzabun alim. Terus lanjut, Mbak. wadhkuru id ja'alakum Alakum khulafa'a min ba'di adi wa bawwa'akum kum fil ard wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusura tanhitu wa tanhitunal ibala buyuta fadhkuru ala Allahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Apa sih itu, Mbak? Atau sampai masih lanjut? 77 teacher. Oh, 77. Qalal mala'ul nastakbaru. Waktu itu kan udah ya, Mbak Novi pas ada kok qalal mala'ul nastakbaru itu. Coba Mbak Nov, masih inget nggak? Kan itu dua minggu yang lalu apa 3 minggu yang lalu? Ya, sudah kemana gitu, melayang-layang nggak jelas. Coba Mbak Nonong, itu satu ayat itu apa di Murojaah? Hah? 75. Yang kolal malauladina baru kan waktu itu kan? Mbak Nonong masuk nggak? Masuk kayaknya teacher. Saya masuk juga. Kita melayang juga. Ngintip boleh nggak? Dicoba dulu, dicoba. Barangkali ada berapa persen yang masih tersimpan. Qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lilladzina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna saliham mursalum mir rabbih qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Oke, lumayan lah. Masih Coba Mbak. ngintip. Sekarang sih coba Mbak Dini sih, kayaknya Mbak Dini agak fokus. Mbak Din, coba Mbak Dini hari ini setor mana yang Mbak Dini mantep. Aduh, yang mantep. Ini soalnya Rina nggak di sini nih. Berarti Mbak Rina ini yang membawa pesona ya. Bensinnya. Rina penyelamat kita ya, Di. Mbak Dini coba dulu, kayaknya waktu itu Ya. udah berapa persen deh Mbak Dini? 90-an ya, lah. Itu aja dilanjutin Mbak. Ya. Tapi ulang 75 lagi ya. Oke. Teacher. Enggak. Maksud saya bisa nggak Mbak Dini coba setor satu tema? Mana aja yang menurut Mbak Dini udah dikuasai? Aduh. No, misalnya. No. Maksud saya kalau sudah tersimpan itu kan sayang kalau hilang ya. Yang mana dulu Mbak Dini kan? Saya itu dulu masih yang asyu'ara, teacher. Oh gitu, yang A'raf belum. Enggak, waktu itu seingat saya Mbak Dini pernah kok yang Al-A'raf yang mana ya? Yang Lakot arsalna Nuhan ila qaumihi. Faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh itu ya. Apa dicoba itu dulu? Satu tema. Ya. Tapi kayaknya untuk ngintip juga nih ntar ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lahum min ilahin ghairuh. Inni akhafu alaikum adaba yaumin azim. Qalal mala'ul ladzina yang ini nggak pakai. Qalal mala'u min qaumihi. Oh iya.
Qalal mala'u min qalal mala'u min qaumi. Qalal mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Kola ya, jawaban kaumnya. Kola ya, Qala jawaban Nabi ya, Nuh. oh ya, qala ya qaumi laisa bi. Dolalatu. Qala ya qaumi laisa bi dhalalatu walakinni walakinni rasulun mir rabbil alamin. Ubalighukum. Uballighukum risalati rabbi Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum Wa a'lamu. wa a'lamu bima la ta'lamun. Wa a'lamu minallahi. Oh, wa a'lamu minallahi, oh ya. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Terus Terus yang ini apa? awa ajibatum. Ajib. Awa ajibatum an ja'akum min Dikrum. oh, awa ajibatum an ja'akum dzikrum mir rabbikum Ala rojulim. ala rajulin min Kum liyunzirakum. minkum liyunzirak rajulin minkum awa ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum Mm-mm. wala'al Liyunzirakum walitattaku. walitattaqu wala'allakum turhamun. Oke, terus fakadzabuhu. fakadzabuhu fa'anjaynahu walladzina ma'ahu fil Wa fulki wa aghraqna. aghraqna alladzina kazzabu bi ayatina Mm-mm. innahum kanu qauman amin. Amin. Ah, Innahum kanu qauman amin. oke. Jadi amin itu ya ada berapa macam? Ada amin, ada amin, ada amin, ada amin. Coba bedakan. Bedakan. Apa ya kalau Amin, ya. Amin. amin itu Wa yang analakum nasihun amin. Tadi kan ada ya. Yang amin, yang dikisah amin. Yang ini amin. Tapi ada juga amin. Ada amin. Nah, itu 4 macam. Diperhatikan ya. kalau yang amin Nah, itu apa ya? Selamat, terpercaya. terpercaya. Jadi ini lakum rasulun amin Oh iya, kan? ini Nah, rasul. dulu yang di Asy-Syu'ara kan banyak banget. Ini lakum rasulun amin fattaqullaha wa ti'un wa ma as'alukum alaihi min ajr. In ajriya illa ala rabbil alamin. Kan banyak banget tuh amin, amin ya. Kalau yang pakai hamzah atau alif amin itu artinya terpercaya. Maka Rasulullah kan mendapatkan gelar Amin. Nah, orang yang dapat dipercaya. Nah, kalau amin, nah ini beda lagi artinya kan? Amin. Di situ apa, Mbak? Buta atau apa ya? Buta. Jadi kalau amin itu buta kalau pakai ain. Ya kan? Nah, itu gitu bedanya. Amin dan amin. Nah, terus kalau yang untuk doa itu kan A-nya panjang, Mi-nya panjang.
yang kita untuk mengaminkan doa itu kan. Amin. Semoga Allah mengabulkan doa. Itu amin. Nah, kalau amin itu fi'il amr. Fi'il amr dari amana yu'minu. Beriman, amin, berimanlah. Nah, kan ada aminu billah gitu kan. Nah, aminu itu jamak mukhotabun ya, atau untuk antum. Tapi kalau untuk anta, amin. Ada di surat apa? Kayaknya surat Yusuf kalau nggak salah. Wailaka amin. Coba saya cari di Google. Wah, Google ini. Ada itu kata amin gitu kalau nggak salah. Wailaka amin. Coba. Ada di surat apa? Wailaka amin inna wa'dallahi haq. Walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma ata'idanini an ukhraja wa qad khalatil quruni min qablu. Surat apa ya ini? Nah, itu ada wailaka amin itu. Nah, jadi itu 4 perbedaan tadi ya. Jadi amin, lalu amin. Ini surat Al-Ahqaf ayat 17. Oke. Coba dibukakan Mbak nanti sambil di ini ya. Sambil dibacakan artinya. Saya izin sebentar sekali. Oke, ketemu Mbak Din. Surat Al-Ahqaf ayat Al-Ahqaf ayat 17. Al-Ahqaf surat keberapa teacher? Sebentar, Al-Ahqaf itu Depan. Oh ini. Juz 26 surat ke-46 halaman berapa nih? 502. Oke, ada artinya nggak Mbak? Coba dibacakan. 502. Ayat berapa tadi? 17. 17 ya. 17 Al-Ahqaf. Walladzi qala liwalidayhi. Walladzi qala itu ya. Saya baca ayatnya dulu ya. Ya, Mbak. Walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma ata'idanini an ukhraja wa qad khalatil qurunu min qabli wa huma yastaghithanillah wailaka amin inna wa'dallahi haqqun fayaqulu ma hadha illa asatirul awwalin. Dan amat durhaka orang yang berkata kepada orang tuanya, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur, padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu, tidak balik-balik lagi. Lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah, seraya berkata, celaka kamu, berimanlah, sesungguhnya itu benar. Ya kan?
Nah, jadi wailaka itu artinya celaka, amin itu berimanlah. Jadi fiil amr ya, kata kerja, perintah, kata perintah gitu. Oke, saya nggak menjelaskan penjelasannya karena belum baca tafsirnya ya. Nah, jadi kita highlightnya pada kata aminnya di situ. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan itu Mbak ya. Lanjutkan ke tadaburnya ya. Oke, nanti kalau ada Mbak Rina aja kita itu lagi. Mbak Novi siap itunya. Apa namanya? Slide-nya. Bentar, bisa. Sekarang surat Al-Maun kayaknya ya. Kemarin Al-Kautsar. Teacher, Ya. saya nanya nggak beberapa Iya. hal yang ya tanya tahan beberapa pekan. Oke, coba Mbak kalau aku bisa jawab. Tentang kata-kata kul gitu, teacher. Jadi kan ada beberapa, misalkan kayak kul ya ayyuhal kafirun, kul huwallahu. Kayak pertanyaannya, berarti kan itu perintah Allah. Ini kan bahasanya Al-Quran itu kan speaking ya, misalnya ngomong Allah langsung tapi lewat cara malaikat Jibril. Jadi kan Allah bilang kul, katakanlah ya ayyuhal kafirun. Berarti kan tidak secara langsung kan? Karena saya pernah dengar itu kalau yang langsung ya ayyuhal kafirun itu cuman di surat At-Tahrim yang paling bawah itu. Jadi kayak penasaran gitu kapan ya Allah bilang kul dengan apa hikmahnya gitu kan sering nanti itu wahai Muhammad katakanlah ini sampaikan kalau mereka akan apa gitu loh teacher, kapan yang langsung, kapan yang ya gitu loh maksud ada kata kul itu seperti apa gitu. Kalau maksud kata kul ada aku nggak bisa jawab Mbak, nggak ngerti aku kalau maksudnya kapan Allah harus pakai kul terus kapan nggak pakai kul gitu. Cuman sebentar sih saya buka ada buku kaidah tafsir. Karena kan kalau kita misal pelajari ataupun baca arti gitu ada yang Allah langsung ngomong kayak gitu, ada yang disampaikan nanti kamu sampein kayak gini ya, katakanlah kamu kamu hanya yang menyampaikan kayak gitu, nggak perlu bersedih ataupun udah berpaling aja dari mereka hanya hatimu. Iya Mbak. Memang ada sih salah satu ayat Quran yang mengatakan wa ma 'alaika illal balagh dan tidaklah atasmu itu kecuali untuk menyampaikan. Jadi kaummu itu mau ikut nggak ikut, mau ini nggak itu kan ya illal balagh tadi, kewajiban Rasulullah itu cuman untuk menyampaikan begitu. Nah, tapi dalam hal penyampaian itu kan ada istilahnya metodenya itu dengan tabasyir dan inzar. Mungkin ini jawabannya juga agak enggak nyambung ya, tapi gini dalam salah satu fungsi Allah menurunkan Al-Qur'an gitu ya. Itu kan di dalamnya itu ada tabasyir, ada inzar. Tabasyir itu adalah berita gembira, inzar itu ancaman gitu kan. Termasuk ini kalau misalnya kita tarik dalam konteks kehidupan kita, dalam berdakwah misalnya, untuk masyarakat umum maupun untuk parenting misalnya, itu kan kita kan nggak melulu terus nakut-nakutin anak melulu, ataupun kita kasih reward melulu kan. Tapi kadang juga kita kasih dia reward, kadang juga kita kasih dia punishment kalau misalnya dia salah gitu kan. Nah, apa namanya? Nah, itu tadi. Jadi metode penyampaiannya itu dengan tabasyir dan indar itu dalam rangka untuk menyampaikan pesan-pesan agama, pesan-pesan Al-Quran, begitu. Nah, orang mau nerima atau tidak, itu Rasulullah ya berlepas diri dari hal itu. Karena kan misalnya kalau kita tarik dalam sejarah itu, orang-orang dekat Rasulullah, misalnya pamannya sekalipun kan tidak bisa diislamkan kan, sehingga turun ayat apa itu ada ayat yang berbunyi innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi mayasya. Sesungguhnya kamu tidak akan bisa memberi hidayah pada orang yang kamu cintai, karena yang
memberikan hidayah itu Allah gitu. Walakin Allah yahdi may yasha. Ini kan ayat ini turun berkaitan dengan bagaimana Rasulullah itu punya keinginan kuat untuk mengajak pamannya agar beriman. Tetapi Abdul Muthalib, siapa itu Abu Thalib kan tetap tidak beriman begitu. Nah, bagaimana soal dia masuk neraka atau surga, yaitu Allah alam. Nanti Allah yang punya keadilan sendiri terhadap hal itu gitu. Nah, kalau terkait dengan kulkul itu tadi saya belum bisa menjawab dengan lengkap ya Mbak Nora, cuman kadang itu ada juga sih ayat itu yang dimulai dengan wayas alunaka misalnya. Wayas alunaka itu berarti merespon pertanyaan-pertanyaan dari kaum kafir Quraisy ya, atau ya kaum di mana Rasulullah tinggal saat itu. Termasuk misalnya nanti kalau kita baca surat Al-Kahfi itu kan ada ayat 83 kalau nggak salah. Itu kan wayas alunaka andil kornain ya. Terus ada wayas alunaka anir ruh, wayas alunaka anil mahid. Wayas alunaka itu karena untuk merespon pertanyaan-pertanyaan dari kaum kafir Quraisy yang bisa jadi dia ingin menjatuhkan, tidak semata untuk mencari tahu ya, untuk ingin tahu gitu. Contohnya gini, surat Al-Kahfi itu turun kan di situ ada yas'alunaka an dzilqarnain ya. Itu kan di surat Al-Kahfi. Nah, itu dulu ketika Rasulullah diangkat menjadi ya Muhammad diangkat menjadi rasul, itu kan masyarakatnya itu karena tidak percaya, akhirnya mereka mengirim orang Madinah kalau tidak salah, rahib apa ya pendeta-pendeta Yahudi itu untuk datang ke Rasulullah dan menanyakan tentang 3 hal. Yang pertama tentang Ashabul Kahfi, kisah Ashabul Kahfi. Kemudian yang kedua tentang Dzulqarnain itu, cerita tentang Dzulqarnain. Nah, yang ketiga itu tentang ruh gitu. Jadi mereka tuh ngetes gitu. Mereka mengirim utusan, coba kamu temui Muhammad dan tanyakan 3 hal. Kalau dia bisa jawab hal ini, maka dia benar nabi. Tapi kalau dia tidak bisa, dia bukan nabi kan gitu. Nah, waktu itu Rasulullah begini jawabannya, tunggu besok. Karena kan Rasulullah kan enggak mayantiku anil hawa kan, in huwa illa wahyu yuha. Jadi tidak bisa mengatakan dengan hawa nafsunya, dengan semaunya sendiri, tapi melalui wahyu gitu. Maka kemudian Rasulullah bersabda, tunggu besok mau datang wahyu. Nah, ketika Rasulullah itu mengatakan tunggu besok tanpa mengucapkan insya Allah, langsung ada teguran. Maka di surat Al-Kahfi itu juga ada kata wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali mengatakan aku akan lakukan ini esok. Ya. Kecuali dengan mengucapkan insya Allah. Nah, itu sependek yang saya tahu ada beberapa yang dimulai dengan kata yas'alunaka itu, Mbak. Terus ada juga misalnya dengan wama adroka. Kan banyak ya. Nah, ini saya agak yang full saya belum dapat jawaban, tapi yang sependek yang saya pernah baca gitu yaitu tadi misalnya yas'alunaka atau wama adroka, misalnya al-qari'ah, mal-qari'ah, wama adroka mal-qari'ah. Nah, itu kan pertanyaan gitu. Wama adroka, tahukah kamu gitu. Itu ada apa ya Mbak? Ada istilahnya ada manfaatnya gitu. Dalam artian kenapa menggunakan ma'adroka itu barangkali agak sedikit apa namanya nyambung dengan yang ditanyain oleh Mbak Nora tadi kenapa pakai kul. Nah, kalau pakai adroka dan yas'alunaka itu tadi memang untuk mempertegas gitu, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kaumnya. Termasuk adroka dan yudrika itu beda, Mbak. Kalau adro, kan itu adro dan yudri kan sebetulnya akar katanya sama ya. Tapi kalau menggunakan adroka, itu seingat saya, kadang kita baca itu kan nggak terus inget ya. Sebentar, saya bukakan. Ini saya punya buku yang cukup
ini kalau misalnya Mbak Nora pengen, ini ada kaidah tafsir. Kaidah tafsir ini barangkali ya, meskipun tidak tuntas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, tapi paling tidak memberi sedikit gambaran gitu. Jadi misalnya Mbak, kapan menggunakan in? Kan in itu artinya jika kan? Idza juga jika atau apabila. Nah, itu ternyata banyak sekali hikmahnya di situ, rahasianya. Kenapa menggunakan in? Kenapa menggunakan idza? Termasuk adroka dan yudrika itu akar katanya sama, tetapi ketika Al-Quran menggunakan adroka dan yudrika itu ada rahasianya. Nah, coba ini saya bacakan ya di buku ini. Kita juga secara singkat dapat berkata bahwa semua ma'adroka dalam Al-Quran berbicara tentang hal yang tidak terjangkau atau nyaris tidak terjangkau oleh nalar manusia. Dalam Al-Quran kalimat tersebut ditemukan sebanyak 13 kali, 10 diantaranya berbicara tentang peristiwa hari kemudian, surga dan neraka, sedang 3 lainnya berbicara tentang apa saja ini. Misalnya, wa ma adro kamat tariq, ya kan, wa ma adro kama lailatul inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, ya kan? Terus tentang wa ma adraka mal aqabah itu. Nah, ini ada penjelasannya. Nah, terus kemudian kalau yang yudrika, nah, dapat dibedakan antara ma'adroka dan wama yudrika. Yang kedua ini, yang yudrika itu hanya ditemukan 3 kali dalam Al-Quran. 2 diantaranya dalam konteks uraian tentang masa kedatangan kiamat di Al-Ahzab, Asy-Syu'ara. Itu tidak satu makhluk pun mengetahuinya, walau para malaikat mulia sekalipun. Dan yang satu lainnya menyangkut isi dan kesucian hati seseorang. Ini pun hanya Allah yang mengerti. Demikian beberapa contoh yang sempat dikemukakan di sini. Buku ensiklopedia kosakata Al-Quran yang disusun oleh sekian pakar atas prakar satu-satu dapat memberi informasi yang memadai menyangkut kosakata rujukan ke sana. Ya, Pak, saya tuh kayaknya pernah baca kok antara bedanya adroka dengan yudrika itu. Kalau nggak salah adroka itu yang hal yang nyaris tidak terjangkau, tetapi kok di sini nggak dijelaskan oleh Pak Kures ya di buku ini. Itu buku apa? Buku Pak Kures, teacher. Ini bukunya Pak Kures. Jadi Oh. kaidah tafsir. Ini di sini cukup itu Mbak. Jadi misalnya bedanya kholako dan ja'ala, ya. Terus misal bedanya dia dan nur. Kan nur itu cahaya, dia juga cahaya. Tapi apa bedanya dia dan nur? Kemudian bedanya ibad dan abid. Bedanya kholako dan ja'ala. Bedanya fa'ala dan kasaba. Lalu itu tadi juga ma'adroka dan terus termasuk ada majas-majas juga di sini. Mungkin Mbak nanti kalau saya sempat baca saya coba deh Mbak, barangkali ada yang pertanyaan Mbak Nora itu tadi. Kan di sini sih disebutkan tentang mukhotob ya, mukhotob atau khitob. Berarti kan maksudnya itu menuju ke siapa gitu kan? Iya. Sama kemarin kan pernah cerita, oh kenapa ya pakai kata kola? Oh ini karena ismiyah. Itu Nora jadi memperhatikan waktu tilawah sekarang gitu teacher. Oh ada kata-katanya, perasaan kayaknya harusnya itu kan mungkin kolu ya, harusnya kolu karena rame orang. Tapi kenapa nggak kolu? Tapi kalau itu karena isim-isimnya. Jadi kayak jadi gara-gara yang kemarin itu jadi penasaran teacher. Oh gitu. kalau yang kola kolu itu kan itu kaidah nahwunya Mbak ya. Kaidah nahwunya itu kalau jamaknya fa'ilnya itu jamak, dia tetap pakai kola. Kalau fi'ilnya di depan. Ya. Misalnya kolal ulama'u. Ulama itu kan jamak dari alim. Tapi kita nggak bisa kolul ulama'u. Tetap kolal ulama'u. Tapi kalau al ulama'unya ditaruh depan, al ulama'u kolu. Tetap gitu. Oke. Baik. Atau al ulama'u qailuna. Itu berarti jumlah ismiyah.
Oh, gitu. Ah, Jadi ju- mm-mm, kemarin ini kan orang lagi hafal yang Al-Ahqaf itu ayat 7 kan. Jadi wa idza mm-mm. tutla alaihim ayat Ayat tuna. Ah, qala alladzina kafaru langsung ini kan qala alladzina kafaru. Oh, jangan-jangan ini yang kemarin dibahas ya gitu kan. Qala alladzina kafaru kafaru ini kan fiil ya. Fa'il kafaru tapi kan banyak itu. Terus qala oh mm, ini mungkin itu kali ya. Jadi mm. lebih ngeh gitu loh teacher. Ya, Oh iya. iya ismiyah apa-apa. Jadi kayak Ah, ah, jadi ah, ah. jadi itu jadi lebih detail memperhatikan waktu tilawah gitu. Iya, iya. Nah, itu sebetulnya tadabbur kan di situ. Maka sebetulnya banyak sekali apa ya, anjuran gitu ya, supaya ketika membaca Quran itu tidak berhenti membaca. Ya, Mbak Nora sudah mendapatkan keistimewaan dari apa yang selama ini dibaca gitu. Kita membaca Quran itu bagus, bukan tidak bagus. Tetapi ketika kemudian memunculkan pertanyaan ya, atau kemudian kita ada ngeh satu hal, dua hal, tiga hal, banyak hal, itulah sebetulnya yang diinginkan dari Quran. Jadi kita membaca itu sambil merenung, mentadaburi, dan itu nikmatnya akan berbeda dengan ketika kita membaca hanya sekadar tahu, oh ini mat jaiz, ini mat apa gitu kan. Nah, itu masih elementer sekali sebetulnya gitu. Tapi kalau sudah pada nanti kalau Mbak Nora semakin banyak pengetahuan lagi yang didapat tentang Quran, nanti akan banyak lagi perenungan-perenungan yang lain, bukan hanya sekedar kosakatanya atau gramatikalnya, tapi sudah pada perenungan misalnya hikmahnya apa. Kemudian apa sih yang diinginkan? Saya sering, Mbak, ketika duduk terus membaca Quran itu bahkan saya kadang berhenti saja di situ, ya, berhenti di situ dan saya itu penasaran berulang-ulang. Loh, kenapa ya Allah sering menggunakan kata permisalan misalnya, masalul ladina itu kan banyak ya. Itu saya berhenti lama, Mbak, di situ. Ini pasti ada hikmahnya. Kalau begitu saya segera tanya pada seseorang yang ahli Quran ya. Saya tanya, kira-kira ada nggak buku yang membahas tentang perumpamaan. Itu ternyata ada, Mbak, gitu. Khusus membahas tentang perumpamaan. Dan itu tidak sedikit, banyak gitu. Maka sesungguhnya kita itu belajar Quran memang never ending. Nggak pernah berhenti. Nggak. Meskipun Quran ini jumlahnya hanya 6.236 dan tidak pernah update secara harfiah. Kan kita kalau nambahin Quran malah dosa kan? Tetapi maknanya tidak akan selesai kita kaji gitu. Kalau jumlahnya ya udah bunyinya begitu terus dari abaihim kayak gitu. Tetapi pemaknaannya kemudian bisa menggugah pikiran kita, hati kita, itu ya inilah Quran gitu. Inilah keajaiban Al-Qur'an. Dan memang tidak bisa kita dapatkan dalam waktu sebentar atau juga kita tidak melangkah lebih jauh lagi dengan Quran ya kita tidak dapat apa-apa gitu. Misalnya kita tuh cuma targetnya ya, maaf bukan bermaksud mengatakan bahwa yang membaca doang itu nggak baik. Sekali lagi ya, membaca saja itu baik. Tapi kalau kita hanya terfokus pada membaca, lalu tajwidnya aja yang diotak-atik, ya belum mendapatkan yang apa ya lebih dari itu gitu. Tapi coba seperti itu tadi, Mbak Nora kan lalu muncul pertanyaannya, oh qala ladina kafaru. Iya, hampir tidak ada qalul ladina kafaru. Nggak ada kan? Padahal aladina itu jamak, kafaru itu jamak. Nah, jadi itu strukturnya begitu. Tapi nanti kita akan temukan banyak ke apa ya Mbak, kayak exception gitu di Quran itu. Misalnya kata rohmah. Rohmah itu kan mestinya pakai tak marbutah atau tak buka, Mbak. Selama ini yang Mbak Nora tahu. Pakai ta yang biasa teacher kan ya rahmah itu. Rohmatun, rohmatun. Roh- oh, Ramadan yang saya tahu kayak yang wabarakatuh rahmatul apa? Ah, 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 Sallahi itu ah. pakai ta marbutah kan? Tak marbutah kan? Tak marbutah. Tapi ada salah satu Quran itu yang bunyinya Inna rahmatallahi qarib. Itu Inna yang kemarin rahmat. itu yang kemarin teacher bahas itu kan yang rahmatnya pakai ta terbuka itu nggak? Nah itu Itu kan rahmatnya pakai tak terbuka. bahas di Terus mana? terus tidak pakai koribah, tidak pakai koribatun. Padahal kalau ikut kaidah kan
inna rahmatallahi qoribatun. Taknya tak marbutoh kan, kalau ikut kaidah. Tapi ini kan seakan-akan keluar dari kaidah. Kalau keluar dari kaidah bukan Qur'annya yang salah, ilmu kita yang belum cukup. Kan Ya, gitu. Nah, jadi itu. Nah, itu terus misalnya apa lagi itu? Ada beberapa itu nanti. Pokoknya Teacher. gitulah Mbak Nora, kalau kita udah baca Quran tuh. Nah, terus tadi satu lagi mungkin sebelum ini. Kok nggak terasa udah 9:30 aja. Yang misalnya jumlah ismiyah dan fi'liyah Mbak ya. Jumlah fi'liyah, oh ini ada. Inna rahmatallahi qaribun. Ini ternyata ada juga di buku ini. Nah, ini ya, coba dengarkan sebentar. Kalau mengikuti kaidah kebahasaan yang populer, maka kata qorib seharusnya qoribatun. Karena ia menyifati kata rahmah. Sebab menurut kaidah sifat atau adjektif mengikuti keadaan yang disifatinya. Bila yang disifati feminin, maka sifatnya harus menggunakan bentuk feminin pula. Kalau tunggal, bentuk sifatnya tunggal pula, demikian seterusnya. Banyak jawaban yang diberikan menyangkut ayat di atas. Namun, harus digarisbawahi bahwa kaidah bahasa Arab dirumuskan jauh setelah turunnya Al-Quran. Sehingga setiap ditemukan ayat yang berbeda dengan kaidah bahasa Arab, maka Al-Quran tidak dapat dipersalahkan. Kalaupun ada yang hendak dipersalahkan, maka itu adalah perumus kaidah yang tidak mampu merumuskan kaidah yang dapat mencakup segala bagiannya. Nah, itu. Para pakar memeras keringat untuk mencari jawaban atas setiap hal yang dinilai menyimpang, lebih-lebih bila berkaitan dengan ayat Al-Quran. Salah satu jawaban yang terbaik dalam kasus ayat Quran Surat Al-A'raf di atas adalah pertimbangan makna, yakni jika ayat di atas menggunakan kata qoribatun, maka yang dekat adalah al-muhsinin. Hanyalah rahmat Allah. Padahal ayat ini bermaksud menjelaskan bahwa Allah dengan segala anugerahnya dekat kepada al-muhsinin, bukan kepada rahmatnya. Nah, jadi itu ternyata ada rahasia makna Mbak di situ. Kenapa tidak qoribatun, tapi qoribun. Ini salah satunya. Terus kemudian pernah juga saya ketemu ya. Misalnya doroba ibni dan ibni doribun gitu ya. Apa gimana itu dulu pernah. Jadi misalnya fiilnya itu di depan, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah gitu ya. Itu ternyata juga ada rahasianya Mbak. Nggak sekedar untuk apa ya, cuman untuk baik-baikan atau bagus-bagusan, indah-indahan kata, bukan hanya gitu. Nah, misalnya ini. Ada kata hadza dharibu ibni. Sama hadza dharibun ibni. Itu hanya beda pakai tanwin dan nggak pakai tanwin. Itu beda artinya. Jika Anda berkata hadza dharibu ibni dan orang lain berkata hadza dharibun ibni, yang keduanya ditulis sama, maka yang pertama berarti orang ini yang memukul putraku. Dan yang kedua berarti orang ini akan memukul putraku. Nah itu, jadi hanya beda tanwin, itu aja sudah beda arti. Beda maknanya gitu. Jadi kalau dharibu ibni berarti udah mukul gitu. Tapi kalau dharibun ibni itu baru akan mukul. Teacher, itu 2000 apa doroba ibni, teacher, yang nggak ada tanwinya. Maksudnya itu Enggak, ini dhorib. Bisa Mbak ternyata dharibun ibni dan Ya. dharibu ibni. Kalau Oh. dharibu ibni berarti mudhof ilaih. Kalau dharibun ibni itu berarti dia seakan-akan dalam posisi sebagai iya. maf'ul yang fi'il fa'ilnya di isim fa'ilkan gitu. Berarti kalau yang itu yang apa mudhof ilaih itu berarti udah terjadi gitu ya, teacher? Nah, menurut penjelasan ini begitu, Oh, iya. iya. Kalau yang itu satunya tuh
doribun ibni itu Heeh. berarti itu sifat apa bukan? Naat Dia manqut. dia itu posisinya itu doribun itu kayak fiil dan fa'il tapi diisimkan gitu loh, Mbak. Oh, Heeh. Ada kok di Quran itu yang hmm. ya memang nggak selalu terus langsung dapet sih ya. Ada yang apa Mbak misalnya khairun hafidho. Ada nggak khairun hafidho itu padahal kan sebetulnya biasanya kan khairul hafidhin kan. Khairul raziqin, khairul apa gitu. Tapi ada tuh kayaknya di surat Yusuf atau surat apa itu khairun hafidho. Nah, ini yang saya sendiri juga belum menguasai ini apa gramatikalnya. Oh, Jadi kayaknya mungkin pernah, teacher. Jadi itu heeh. kayak apa namanya isim fa'il, terus tapi dia isim gitu ya. Tapi dia itu kayak fi'il gitu. Nanti sesudahnya Iya. itu jadi mansub gitu. Kayaknya Nah, pernah iya, ada yang iya. membahas kayak Nah, gitu. betul, betul. Iya, semacam itu, Mbak. Jadi dia ini diisimkan, tapi fungsinya seperti fi'il fa'il. Maka kata sesudahnya itu berada pada posisi maf'ul bih gitu. Ada nanti, coba nanti kalau pas ketemu. Ya, misalnya apa ya? Itu nggak bisa langsung ketemu. Tapi ada, tapi Mbak Novi paham kok ya. Heeh. Iya, pernah Jadi, ada ustadz yang membahas seperti itu juga, teacher. heeh, heeh. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan nggak, Mbak? Maksudnya barangkali Ustadz itu menjelaskan apa rahasianya atau Ya, waktu itu ada yang tanya, kenapa ini isim, tapi kok setelah itu mansub gitu. ya, Oh iya, betul. ini isim Heeh. ini memang berfungsi, dia tuh berfungsi seperti fiil gitu. Heeh, iya. Jadi yang setelah itu memang mansub itu ada Heeh. kaidah, memang ada kaidah Nah, kayak gitu katanya. iya, Betul. iya, heeh. Nah, itu secara kaidah kebahasaan. Nah, kalau yang ini berarti pada kaidah maknanya, Mbak. Ternyata ada makna yang berbeda gitu dengan pengungkapan yang berbeda itu tadi. Jadi kalau pengungkapannya dengan mudhof ilaih, maka itu sudah terjadi kan gitu ya. Kita simpulkan dari apa yang saya baca tadi. Nah, kalau dia berasal dari isim yang fungsinya sama seperti fiil fa'il, ya kan? Jadi isim keduanya itu pada posisi nasab, maf'ul bih, maka ini belum terjadi. Kan begitu, baru akan. Kan gitu. Nah, itu sekilas dari makna apa namanya susunan atau gramatikal itu tadi. Namun tentunya mungkin ada rahasia-rahasia lain gitu. Oke, nah nggak Teacher, terasa ya sudah teacher, 9:30. kalau Gimana teacher Mbak nanya, Nora? yang Nora tanya ini tuh sebenarnya kalau apa ya, kalau diarahkan ke suatu ilmu itu tuh ilmu apa ya? Misalnya kalau Nora pengen memperdalam, jadi kayak Nora penasaran gitu kan. Tadi tuh ini kenapa ya? Itu harusnya kalau kita perdalam tuh masuknya ke ilmu apa ya, teacher ya? Ini Al-Qur'an tapi i'rab ya, apa nahwu sarafnya gitu ya, bahasa Arab gitu ya, teacher ya. Ya, kalau yang paling sederhana memang nahwu sorof, Mbak. Sebelum Oh, kita memahami semua itu kan nahwu sorof kita mateng dulu. oke. Nah, tapi ketika kita sudah menguasai nahwu sorof sekalipun, ya maksudnya ya yang nggak pakar banget lah, paling nggak sudah 80% kita dapat materi itu. Nanti ketika kita terjun ke Quran, itu akan banyak kita temukan kejanggalan dalam tanda petik. Ya kan? Kejanggalan dalam tanda petik itu ya itu tadi, maka akhirnya memunculkan penasaran kita. Nah, ini Pak Quraisy saja yang sudah ahli tafsir ya, yang sudah tidak diragukan, kan beliau mengakui kalau ada dalam Quran itu yang tadi itu tidak sesuai dengan kaidah gitu. Padahal kaidah bahasa Arab itu kan justru munculnya setelah ada Quran gitu. Setelah ada Quran kemudian mereka merumuskan kaidah. Lah kalau kaidahnya tidak sesuai atau Quran ini tadi sekilas tidak sesuai dengan kaidah, bukan Qurannya yang nggak ikut kaidah, tapi penyusun kaidahnya yang belum bisa memahami rahasia atau hikmah yang ada di Quran itu gitu. Nah, dulu kita pernah punya kelas Mbak hari Jumat bahas tentang apa dulu Mbak Nov ya? Pernah kan i'rab apa sih? Ada itu, teacher. Saya ingat itu. Masih ada nggak kelas itu? Jadi ceritanya hari Jumat itu waktu itu kita tawarkan mau lanjut apa enggak, tapi pesertanya cuma 3, jadinya kita
ya bukunya itu? Ya, emang Ada banyak Mbak? teacher. Untuk hal Al-Quran ini kalau bukan karena pertolongan dari Allah, itu kecintaan yang ditumbuhkan rasa cinta di hati kita itu pasti satu-satu tuh gugur di tengah jalan. Ya itulah. Coba Mbak Novi kalau ingat itu bukunya apa dulu itu. Pernah Mbak kita bahas tentang rahasia hikmah dan rahasia di balik Oh, apa itu? Jazu apa gitu, bukan sih? Jazul Quran apa ya? Bukan ya? Ya itu ada ijazah. Oh, Aku saja sampai lupa orang kadang buku itu kan ya dibacanya sekali dua kali kalau pas perlu gitu. Tapi setelah itu karena fokus yang lain jadi yang buku itu tidak terbaca lagi. Tapi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan biasanya saya buka ke situ, Mbak. Misalnya itu tadi inna rahmatallahi qorib, kenapa pakai tak buka? Terus misalnya eh wa idza maritu fahuwa yashfin. Waktu itu pernah kita bahas juga. Kenapa di situ yaknya dihilangkan? Padahal aslinya kan yashfini. Itu kan banyak sekali itu yang da'ani, yashfini, terus yaknya dihilangkan. Yang yak menunjukkan ke saya itu. Ya, itu Dan ada yang kaidah-kaidah ilmu lain. rosem itu ya, teacher ya. Oh Kalau iya, yang ijazah rasmil Quran ya betul. Ya Mbak ah, Novi ya. terus Nah ada ya, lagi satu lagi tuh yang namanya Ghoribil Quran. Jadi tapi bukan gharib dalam yang kita kenal di tajwid itu. Jadi ya. gharib dalam segi hal apa namanya perkataan-perkataan yang itu orang Arab sendiri udah jarang pakai gitu. Tapi kenapa itu dipakai? Itu ada kelasnya lagi juga teacher yang kayak gitu. Iya, iya, iya. Yang dulu teacher kayaknya pernah ikut ya teacher ya. Iya, oh iya yang dulu Ustadz Yang siapa dulu itu ya Mbak? Ustadz Tapi cuma Yanuar. berapa kali pertemuan kan ya? Ya, terus lama-lama pesertanya berkurang, akhirnya udah bubar ke kelasnya. Nah itulah. Nah, makanya sebetulnya kan al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Itu sedikit sekali Mbak orang yang mau concern. Ya, karena kan dunia ilmu itu dunia sunyi ya. Coba kalau popularitas atau apa gitu ya, itu kalau pengen ilmu agama itu cepat, memang harus bawa artis. Itu biasanya. Tapi kalau yang kita di ruang-ruang sunyi mengkaji sampai ini memang nggak banyak Mbak peminatnya. Itu Mbak Novi udah pengalaman itu paling kelas-kelas yang bubar-bubar begitu. Jadi karena sebetulnya itu hanya sebagian orang yang merasakan kenikmatan apa ya dari mengkaji Quran, kemudian penasaran, kemudian dia tekun, kemudian ya begitu. Nanti pada akhirnya ya kayak kelas TKT aja kan kalau kita mau hitung semua tuh berapa 120 orang dulu waktu pandemi. Tapi sekarang berapa orang yang misalnya bisa tetap istiqomah untuk ini ya. Karena barangkali kan ilmu itu semakin lama kita dalami, semakin nampak susah. Itu iya mesti. Misalnya hafalan ya, kalau dulu kan Alkomar pendek-pendek, sekarang udah Al-A'raf panjang. Nah, nanti ilmu-ilmu yang lain juga begitu. Kita sudah tajwid, misalnya udah selesai, udah bacaannya udah bagus. Nanti kita belajar nahwu sorof. Nahwu sorof udah menguasai, terus belajar balaghah. Balaghah udah menguasai ke atas lagi, ada ilmu iklal misalnya. Iklal nanti ada ilmu rosem, ada ilmu kiroah, ada ilmu apa kok kata, banyak banget nggak selesai-selesai gitu. Tapi bagi sebagian orang dia justru merasakan kenikmatan dari apa yang dipelajari itu gitu. Kayaknya kita sampai sini dulu Mbak, nggak jadi membahas Al-Maun ini. Atau saya baca sebentar ya untuk dapat ini nggak seberapa ini kok. Ya, mungkin sampai 45 apa 10:45. Berapa? 9:45 ya. Karena saya mau ngajar keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat Al-Maun, ayatnya ada 7 ya. Nah, ini nama lain dari surat ini Al-Maun, dinamakan juga surat Ar-Ra'aital ladzi, dinamakan surat Ad-Din. Din itu bisa berarti ikatan atau agama ya, al-yatim, anak yatim. Al-Maun, dinamakan surat Al-Maun ini litan bihil ibadi ala ahamiyatil ma'rufi fima bainahum. Untuk memberi peringatan kepada hamba, tanbih itu warning. Artinya ya, peringatan kepada hamba ala ahamiyatil ma'rufi fima bainahum.
pentingnya berbuat yang ma'ruf, berbuat kebaikan, gitu. Wa anna taqdimal ma'unati lil akharin, bahwa mendahulukan pertolongan kepada orang lain sababu libaqail khairi wal hubbi bainahum. Jadi kalau kita ini mendahulukan untuk menolong orang lain, itu menjadi sebab kekalnya kebaikan dan kecintaan di antara mereka. Maka ada hadis Nabi mengatakan, tahadu tahabu. Seringlah memberi hadiah, maka akan muncul rasa cinta. Menurut saya soal hadiah itu bukan soal orang itu butuh atau tidak ya, tapi ada rasa cinta kalau kita saling memberi pada orang lain itu. Nah, kemudian disebut juga dengan surat Ar-Ra'aital ladzi li'annallaha ta'ala iftataha surah biha. Disebut juga surat Ar-Ra'aital ladzi karena Allah membuka surat ini dengan kata Ar-Ra'aital ladzi. Nah, Ad-Din dinamakan juga surat Ad-Din karena ada kata Ad-Din di situ. Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Al-yatim, nah itu fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Nah, tema pokok dari surat ini yang pertama adalah at-tadzkiru bihaqqillah, yaitu peringatan untuk memenuhi hak Allah, yaitu sholat. Wa haqqun nas, dan hak manusia, zakat, sedekah, dan berbuat kebaikan. Maka seringkali kalau kita membahas soal berislam, ya sebetulnya Islam itu tidak hanya cukup dengan ibadah mahdhoh saja, tetapi kita juga dianjurkan untuk imbang. Sering kita mendengar istilah hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi kesalihan ritual itu harus imbang dengan kesalihan sosial. Itu kalau kita bicara soal Islam, ya. Jadi soleh ritual itu justru bahkan ada orang yang mengatakan agama itu diturunkan untuk manusia. Maka dalam setiap ibadah yang kita lakukan itu harus ada nilai kemanusiaan di sana. Dan kalau kita mau sedikit merenung tentang hikmah di balik Allah mensyariatkan ibadah-ibadah mahdhoh, itu sebetulnya ada nilai sosial kemanusiaan di situ. Misalnya, sholat jamaah itu kenapa nilainya, kan kita sudah sering dengar ya, sholat jamaah itu pahalanya 27 derajat lebih mulia daripada sholat sendiri gitu kan. Itu sebetulnya bukan dihitung secara matematis 27 banding 1, bukan itu. Tetapi ada nilai moral sosial di sana. Kalau kita jamaah ke masjid, kan kita ketemu dengan sesama muslim, kita bisa saling bertanya, kita jadi tahu kabarnya, kan? Nah, bahkan bisa jadi mungkin kita butuh apa, ada yang membantu, karena kita bertemu dengan orang lain. Nah, gitu. Jadi, banyak sekali hikmah dari Allah mensyariatkan ibadah mahdhoh. Ibadah mahdhoh itu ibadah yang sudah ditentukan syarat dan rukunnya, ada nilai moral sosial di situ. Misalnya haji, umroh, ya. Itu kalau kita kena denda, kafarot atau dam, itu apa bentuknya? Kan menyembelih hewan hewan kan untuk dibagikan ke orang lain, gitu. Nah, jadi itu ada aspek moral, sosial, kemanusiaan di dalamnya. Maka surat Al-Ma'un ini sebetulnya mengajarkan kepada kita bahwa ada orang itu yang dia beragama, tetapi dianggap pendusta agama. Siapa saja itu? Nah, itu alladzi yadu'ul yatim tadi. Jadi menghardik anak yatim, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, kemudian dia lalai pada sholatnya. Nah, ini sekarang fawaidu wala ta'ifu hauli surah al-mubarakah. Jadi apa faidah dari surat ini? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang lalai pada sholatnya itu maknanya adalah la yuhafizuna ala awqatiha. Tidak menjaga waktunya. Nah, ini kan sebetulnya nilai moralnya apa? Di sini kita diajarkan untuk disiplin dengan sholat ini. Wala yuhafizuna ala ruku'iha wa sujudiha. Nah, tidak juga memperhatikan dalam hal rukuk dan sujudnya. Jadi mungkin kaifiyahnya itu tidak dihayati.
Maka kan sekarang banyak juga ya buku-buku yang membahas tentang faidah sholat dari aspek kesehatan misalnya. Ya, jadi misalnya kalau sesuai dengan sunnah Rasul ketika kita mengerjakan itu ada hikmah kesehatan di situ. Nah, kemudian wayam naunal maun yaitu melarang orang untuk mencegah untuk membantu dengan barang berharga, kira-kira begitu artinya. Nah, al-maun di sini artinya apa? Diartikan al-mal, harta. Manafi'ul bait. Manafi'ul bait itu barang-barang kerumah tanggaan. Misalnya kapak atau kampak ya. Terus apa ini kayak periuk atau kettle gitu. Anar, api. Nah, dalam hal-hal begini ini kita juga diperintahkan untuk saling tolong-menolong. Kemudian at-ta'atu wal inqiyat. Jadi ketaatan dan ketundukan. Lalu apalagi kulul ma'rufil ladzi yata'atahun nas fima bainahum. Setiap kebaikan yang dimana manusia mentaatinya. Maka kita tidak boleh mencegah orang untuk memberikan atau melakukan ini. Nah, ini kemudian firman Allah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Di sini oleh pengarang kita digugah dengan pertanyaan. Kenapa di situ menggunakan wala yahuddu ala ta'amil miskin? Tidak memerintahkan atau encourage orang untuk memberi makan orang miskin. Jadi di sini kan seakan-akan ada sebagai subjek, lalu orang, lalu baru makan gitu. Jadi tidak menganjurkan orang memberi makan orang miskin. Kenapa tidak saja langsung tidak memberi makan orang miskin gitu? Maksudnya ayat ini kenapa tidak langsung aja mengatakan bahwa orang yang mendustakan agama itu tidak memberi makan orang miskin gitu loh. Tapi kenapa menggunakan kata tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan orang miskin gitu. Kan jadi pelakunya banyak banget gitu. Ini menurut pertanyaan dari penulis ini. Nah, jawabannya annahu idza mana al yatima haqqah. Jadi jika orang itu menahan atau menahan haknya orang yatim, maka bagaimana dia bisa memberi makan orang miskin dari hartanya sendiri. Jadi makna dari ayat ini, kalau dia itu istilahnya menganjurkan itu sudah pada level yang ketiga, karena kalau hanya memberi makan orang miskin itu barangkali kita bisa melakukan gitu. Tapi ada orang yang menganjurkan orang saja tidak gitu. Menganjurkan orang saja tidak, apalagi dia mau memberi untuk dirinya sendiri. Nah, maka dia ini adalah orang yang bakhil min mali ghairihi. Maka dia pelit pada harta orang lain. Gitu. Maksudnya harta orang lain aja dia pelit gitu, apalagi dengan hartanya sendiri. Begitu. Nah, sayangnya saya selalu tidak bisa panjang lebar ya untuk menjelaskan supaya bisa diskusi karena buru-buru waktu. Ya barangkali sampai sini dulu. Jika ada hal-hal yang belum puas, ya nanti kapan-kapan kita diskusi lagi. Semoga manfaat apa yang kita bahas pagi hari ini, ada kebenaran semata dari Allah. Jika ada kekhilafan, saya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan al-asr dan kafaratul majlis. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih teacher. Sami-sami Umar. Saya mohon maaf agak buru-buru. Sehat, Assalamualaikum. sehat. Terima kasih. Waalaikumsalam.